Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah anak ini. Sebelum kita memulai ibadah anak ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah anak kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah Raja kita, Raja di atas segala Raja. Kita harus menghormati Tuhan Yesus karena Ia adalah Raja kita. Kita harus menyembah dan memuji Dia. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berkata bahwa Tuhan adalah Raja. Nah, selain adalah Raja, Dia juga adalah Allah. Allah yang menciptakan dan bahkan menguasai seluruh semesta ini. Mari kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, He is King, the one true King, the one true King. There's no doubt, there's no doubt. I'm gonna shout it out, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. The one true God, the one true God. There's no doubt.
Teman-teman boleh duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh lause kami. Tuhan, urapi lause kami juga, sehingga bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan nas pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lalu bacakan sekali lagi ya. Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Nah, adik-adik, Lause pengen menanyakan adik-adik, apakah ada adik-adik yang selama tahun 2021 ini mengikuti full ibadah online? Silakan angkat tangan. Ya, bagus, puji Tuhan. Wow, hebat ya adik-adik. Bisa tetap setia mengikuti ibadah online dari awal sampai sekarang. Nah, Lause mau tanya, ibadah online ini bercerita tentang kehidupan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, pada minggu pertama, yaitu menceritakan tentang Yesus di waktu usia 12 tahun. Ya, benar. Yesus pada usia 12 tahun pergi ke bait Allah, dan Tuhan Yesus adalah anak yang taat kepada Allah Bapa dan kepada orang tuanya. Nah, di kebaktian online kedua bercerita tentang Yesus setelah dewasa dibaptis di Sungai Yordan. Lalu setelah dibaptis, pada kebaktian online ketiga bercerita tentang apa? Ya, benar, tentang Tuhan Yesus kita menang melawan 3 percobaan dari iblis. Nah, kita harus belajar ya dari Tuhan Yesus bagaimana melawan segala percobaan dari iblis. Nah, kalau adik-adik belum mengikutinya, bisa balik kembali, melihat YouTube kembali. Pada tahun 2021 bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus dari kecil. Yesus dibaptis, 3 percobaan iblis. Lalu selanjutnya adalah Yesus memanggil murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang. Nah, setelah itu kebaktian kelima adalah bercerita tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat menjadi terang dan garam dunia. Nah, hari ini Lause akan menceritakan kelanjutannya, yaitu mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan mamanya pergi ke sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, adik-adik, wah, namanya pesta perkawinan ya, pasti ada makanan dan minuman yang terbaik. Nah, seperti adik-adik menghadiri ulang tahun teman-teman yang mengundang adik-adik makan di Kentucky. Nah, makanan yang enak itu apa? Ya, ayam Kentucky-nya. Wow, begitu enak. Tetapi Lause mau tanya, di saat antri untuk mengambil makanan, minuman, ayam Kentucky, Coca-Cola dan sebagainya,
Tiba-tiba di giliran adik-adik, kata pelayannya, ayamnya habis loh dek. Loh, kalau gitu gimana perasaan kita? Waduh, akan bingung dan sedih. Kok bisa habis? Nah, langsung mau menceritakan hari ini di pesta pernikahan yang akan Lause ceritakan, yaitu pesta pernikahan yang dihadiri oleh Tuhan Yesus. Ternyata anggurnya habis. Pada zaman dahulu, minuman anggur adalah salah satu minuman istimewa yang disediakan oleh yang mengadakan pesta. Nah, ternyata anggurnya habis. Karena bisa anggurnya habis, maka Mama Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Nak, mereka kehabisan anggur." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, arti Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus belum tiba adalah menceritakan, mengingatkan tentang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa yang akan disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga. Nah, saat Tuhan Yesus belum tiba untuk menjadi Mesias, menyelamatkan manusia untuk mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, di saat ibunya Tuhan Yesus, Maria, mendengar perkataan ini, Maria pun ingat, oh iya, Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, saat itu Maria ibu Yesus mempunyai iman yang bagus, yang mantap. Dan Maria percaya Tuhan Yesus akan bisa melakukan sesuatu. Nah, artinya sesuatu itu apa? Lalu Maria pun memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maria berkata kepada pelayannya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, di saat itu Tuhan Yesus pun memerintahkan pelayan-pelayan mengisi 6 tempayan berisi air. Tempayan itu nggak kecil loh, tapi tempayan yang besar. Dan diisi semuanya 6 tempayan itu dengan air putih, diisi dengan air biasa. Lalu setelah penuh semua, Tuhan Yesus berkata, "Cedoklah itu dan berikanlah kepada pemimpin pesta." Dari tempayan yang berisi air putih ini, cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta. Nah, di saat minuman ini sampai ke pemimpin pesta, lalu pemimpin pesta pun meminumnya. Wow, ternyata begitu enak anggurnya. Anggurnya begitu enak. Lalu pemimpin pesta pun pergi menjumpai pengantin laki-laki dan berkata, "Wow, biasanya orang menyediakan anggur di awal pernikahan, tetapi engkau bisa menyediakan anggur yang begitu enak sampai kepada akhir pernikahan ini. Wow, hebat sekali ya." Nah, adik-adik, Lause pengen menanyakan, siapakah yang tahu bahwa air putih ini di saat sampai kepada pemimpin pesta menjadi anggur, yaitu Tuhan Yesus, Mama Tuhan Yesus, dan pelayan-pelayan yang mengisi tempayan itu, dan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di saat itu murid-murid Tuhan Yesus pun jadi takjub dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus kita ini benar-benar Mesias yang diutus oleh Allah.
Nah, adik-adik, kita bersyukur banget kita bisa memiliki Mesias, anak Allah yang begitu hebat. Kita bisa memiliki Tuhan Yesus yang begitu hebat. Dan bukan hanya itu, kita bersyukur Allah, anak Allah yang begitu hebat, turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita bisa diselamatkan. Kita bersyukur ya. Apalagi untuk adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya. Dan kita juga belajar dari ibunya Tuhan Yesus, yaitu Maria. Kita memiliki iman juga seperti Maria yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Di saat kita sedih, di saat ada keluarga kita yang sakit, di saat kita menghadapi masalah, jangan takut, jangan sangsi, jangan ragu. Kita berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita semua, sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sehingga kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi Mesias dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ditunggu ya edisi-edisi selanjutnya untuk berbagai banyak mujizat lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus. Dah. Terima kasih untuk Laksarani yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa minta tolong Papa Mama untuk transfer ke rekening gereja atau scan QR Code yang ada di layar ini. Mari sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit
Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat. Berkati juga Bapak Mama kami yang sudah membantu memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ibadah anak hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Happy Sunday.